Kalau Injil dibawa Yesus lebih duluan daripada ajaran Kristen. Tapi kalau ajaran Kristen dengan Injil karangan lebih duluan Kristen karena Kristen sudah lahir di Kisah Rasul 11:26. Betul, betul. Artinya Kristen lahir dari kesaksian iman para rasul. Iya, betul sekali. Betul. Dan Saya itu tidak mengingkari itu, dipertahankan Bang. secara apostolik. Nah, sekarang Bang Betul, Gotu. Bang Gotu betul. kemungkinan bekas dari Kristen ya. Iya, Saya tanya, betul. Silakan. Silakan. saya tanya. Bang Gotu itu dengan murid Yesus, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Dengan Kalau murid-murid abang Yesus, Petrus. tanya saya dengan murid Yesus, mana yang lebih tahu? Ya tentulah orang yang terdekat Yesus. Oh Kan betul. begitu. Jadi, oke. Nah, Jadi Bang Gotu sama dengan Bang Suma tidak berani menyatakan lebih tahu ajaran Yesus dibanding murid Yesus. Kecuali tadi cuma Ustadz Tata ya yang berani ya. Jadi jadi abang kan bekas Kristen. Abang tahu ya. penyebaran murid-murid Yesus itu kemana saja? Oh, saya tahu, Bang. Saya paham sejarah. Ya oke, Ya, saya paham penyebaran. sejarah. Oke, ya saya paham. Oke. Kenapa Nah, saya paham sejarah Thomas betul-betul. Thomas pergi ke India tidak membawa surat Rasul Paulus, tapi Bartolomeus yang ke Syria, Petrus yang ke Roma bisa mengajar sama. Mereka Saya itu tadi tidak sudah jelaskan kepada abang. Abang tidak dengar menjelaskan tadi kemana. penjelasan saya. Thomas Tadi ke saya India. jelaskan bahwa Thomas ke India tahan. tidak membawa surat Rasul Paulus. Kenapa dia bisa mengajar sama Iya, dengan Petrus? iya tahan, Bang. Tadi saya sudah Coba. jelaskan bahwa tidak ada perintah surat Galatia, Bang. Itu ditulis dalam kurun waktu 50 sampai tahun 52 setelah Masehi ya. Saya tadi katakan sama Anda, buka Galatia 1:8-9 ya. Paulus tidak pernah memerintahkan siapapun itu untuk memberitakan suratnya bahkan mengimani. Jadi kalau Thomas ke India tidak bawa surat Paulus memang karena tidak ada perintah Kenapa dari yang mereka mengajar sama? Jadi apakah sekarang ajaran Petrus salah? Tadi abang kan kasih tidak ada ajaran Petrus salah. berarti Katolik Roma itu salah atau tidak? Nah, ini abang tidak mengerti sejarahnya. Kalau abang tidak mengerti, abang diam. Saya jelaskan sedikit, Saya bang. masuk sedikit, Supaya Bang abang Goto, paham. Bang Goto, Bang Goto. Ya, Ini orang Katolik rata-rata kan menisbatkan bahwa Petrus itu seorang paus pertama. ya, sebentar saya jelaskan, Kang gitu. Nah, itu Mereka aja. salah. Lanjut. Nah, Oke, jadi gini, bang. Gini, bang ya. Dengar abang baik-baik. Agama abang itu, ya, baru didirikan sah secara resmi tahun 380 oleh Kaisar Theodosius I dan Paus Damasus I, ya, dengan mencetak kitab pertamanya dengan teks Vulgata dicetak oleh orang yang bernama Hieronymus Santo Jerome dari Tridon, ya. Nah, jadi abang tahan dulu, ya. Kristen awal yang berdiri di Kisah Rasul 11:26 yang didirikan oleh Paulus dan kawan-kawan ini telah dikudeta dengan sekte Anda. Petrus, ya, Paulus bukan uskup Anda. Itu hanya penyematan dari gereja Anda di abad keempat. Sebelumnya tidak ada disebut sebagai uskup mereka. Murid-murid Yohanes, ya, Polikarpus, Ignatius, abang tahu, Papias dan yang lain, itu tidak pernah disebut uskup, tidak pernah disebut pimpinan gereja Katolik karena Katolik belum ada. Kalian itu, ya, telah dibodohi oke. Katolik. Katolik katakan bahwa dia sudah ada abad ke-1. Tidak ada sejarah dalam tulisan, Oke. ya, ratusan buku Oke. sejarah Katolik berdiri abad ke-1. Tidak ada, Oke. bang. Katolik Sekarang berdiri abad Rasul keempat. Thomas ke India, Rasul Thomas ke Hmm. India tidak membawa Hmm. surat Paulus. Dia kenapa bisa mengajar sama dengan ini Petrus di Roma? Iya, Dia tidak pengajarannya bukan pengajaran surat Paulus, bang. Tahan ya. Thomas, Petrus, gereja Thomas. itu. Iya, tahan dulu. Kan abang tanya, kenapa sama pengajaran dengan Petrus, kan? Bang David, sebentar dulu Bang David. Ya, kan abang bilang, kenapa pengajarannya sama? Karena semuanya, bang, sama-sama memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Mereka hanya meneruskan, bang, karena perintah itu paten dari Yesus. Waktu mengutus 70 murid pun paten buat dari Yesus. Baru yang diperintahkan itu adalah yang Injil yang diberitakan Yesus. Sama dengan Paulus. Abang buka coba, abang buka dulu Galatia 1:8. Abang punya Bible? Buka dulu, bang, supaya abang mengerti, kita pakai data supaya abang Bukan. paham. Sekarang saya cuma tanya, kalau Katolik salah, Katolik Roma salah, apakah gereja Thomas di India salah? Oke, tahan Gereja dulu. di India salah atau tidak? Oke. Abang tahu enggak apa tujuan Martin Luther keluar dari Katolik padahal dia dosen Katolik? Saya tanya, gereja di India itu salah atau tidak? Dia Maksud mengajar abang Yesus Tuhan. gereja Katolik di India salah?
gereja Thomas itu dulu belum Katolik. Mereka Iya, baru masuk. memang bukan Katolik. Thomas itu bukan Katolik. Iya, sekarang salah tidak dia mengajar Yesus Tuhan? Murid-murid Yesus bukan Katolik. Salah tidak dia mengajar? Gereja Thomas di India, gereja Bartolomeo, tahan dulu bang, kayaknya abang jangan potong-potong ya. Gereja Thomas di India, ya gereja Bartolomeus di Armenia, semua itu bukan Katolik. Nanti dikudeta, diambil alih oleh Roma di abad keempat, ketika otoritas Roma punya kekuasaan penuh untuk bangsa jajahannya. Diambil semua bang, budayanya. Makanya Martin Luther Kenapa? bang, abad ke-16 baru berani mencaplok Bang ini. David, diam dulu Bang David. Aduh. Semua murid-murid Yesus bang mendirikan rumah ibadah ya di tempat penyebaran mereka itu bukan punya Katolik. Nanti Katolik merampasnya di abad keempat setelah Edik Diocletianus. Abang paham sejarah Edik Diocletianus? Abang paham sejarahnya bang? Apa saya mau jelaskan? Apa saya sini? Gereja Koptik itu Katolik bukan? Iya itu Koptik tahun berapa bang? Koptik tahun berapa? Coba Koptik tahun berapa? Kalau abang bekas Kristen Tahun yang berapa tahu sejarah. Koptik? Gereja Katolik tahun berapa? Katolik itu punya dua denom besar ya. Apa? Paham ya? Yang Apa? pertama itu gereja Ortodoks, Katolik Ortodoks, yang kedua yang baru abang sebut tadi, dan yang ketiga ada yang muncul baru Oriental namanya. Ya. Itu semua bang mula-mulanya bukan gereja Katolik, Ya, tapi sekarang saya tanya. dirampas oleh Katolik. Oke, Paham? sekarang saya tanya. Koptik itu siapa yang dirikan? Koptik itu sudah ada dari abad kedua bang. Tapi Abad dulunya berapa? bukan Katolik. Tahan. Abad ya, ya. bukan. Sekarang gereja Koptik salah tidak mengajar tentang ajaran Yesus? Tidak ada yang salah. Siapa yang salah bang? Tidak ada yang Berarti salah. Katolik. Nah, gini Bang Konto, izin ya teman-teman, izin teman-teman. Itu benar kata Bang Konto, itu sebenarnya itu dia melanjutkan dari pengajaran Bang Yesus yang Ponto, gimana Bang Ponto? Bang Goto. Tidak ada yang Wah, Bang salah. Konto, ya Bang Konto. Saya setuju. Karena gini Bang David, karena yang mengambil alih itu semua gereja itu hanyalah Vatikan Roma. Karena Ini pada Gereja Rasul itu Bang Koptik tidak pernah bergabung dengan Katolik Roma. Ini Bang David ya, ini sebenarnya yang dinarasikan Bang Goto, ini adalah konspirasi terbesar Romawi. Oke, nah, tapi itu baru terbesar Romawi. benar. sekarang saya Ada kepentingan politik di situ. Ah, Coba, ada terjadi gini, kudeta. saya juga ada juga Bang, sepengetahuan saya, kakek saya ini kan bekas sintua atau walau di apa itu seorang imam di gereja. Yang semua ini adalah politik dari Katolik Roma untuk ada bisnis di situ. Ya, itu saya jelaskan tadi bang. Hanya Oke, tak Bang Gotu, paham-paham, dapat Bang dibawa. Gotu, Koptik pernah bergabung dengan Roma tidak? Aduh, di sini bukan masalah bergabung bang. Di sini dengan kekuatan politik ya, Roma merampas semua tradisi Kristen. Koptik itu termasuk dirampas Katolik tidak? Ya Dirampas semua, Bang. ampun, ya Kapan ampun. Koptik jadi Roma? Bang Gotu ini aneh-aneh banget. bang. Bang, jangankan Koptik bang, tahan dulu kan gitu, tahan dulu. Jangankan Koptik bang, kitab orang Yahudi perjanjian lama Tanak dirampas Roma menjadi Septuaginta bang. Bukan. Masuk dalam bait Koptik. abang, jangankan Koptik. Maronit itu Kitabnya orang. Koptik itu berdiri sendiri, tidak pernah bergabung. Saya tahu bang, saya tahu dia berdiri sendiri, tapi Kenapa bisa budayanya mengajar dirampas. sama dengan yang diajarkan Katolik? Tahan dulu bang. Saya tanya, abang pernah baca sejarah Edik Diocletianus? Pernah enggak? Tidak. Nah makanya bang, kalau abang enggak pernah bang, jangan abang paksa, semua berdiri sendiri. Kristen berdiri sendiri yang Paulus dirikan, ya Polikarpus, Ignatius, semua itu berdiri sendiri. Dirampas semua oleh Roma, dijadikan satu semua. Kapan Nah, Koptik? makanya dia skisma pecah. Ada yang tahan dulu bang, saya jelaskan. Seperti abang paham, Abang sejarah salah. abang tidak paham sama sekali. Abang salah. Saya Tahu, jelaskan. ya. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Apanya yang Anda jelaskan? Anda salah-salah dari tadi menjelaskan, sabar. Begini saya jelaskan. Saya jelaskan. Tahan Waktu dulu, murid- bang. Abang sudah jelasin Oke, panjang saya tanya. lebar. Oke, saya tanya, siapa muridnya Yohanes? Coba. Banyak, Polikarpus ada. Papias ada. Siapa lagi? Saya sudah sebut tadi semua. Siapa? Siapa lagi? Untuk apa saya tahu semua? Nah, memang kau tidak ngerti. Siapa muridnya Simon Petrus? Begini. Coba. Begini saya Hah? jelasin. Begini. Ketika murid-murid Yesus naik ke langit, mereka menyebar ke berbagai negeri. Berjebaran negeri.
mereka tidak membawa kitab. Kok ada? Tadi saya tanya Memang penyebaran tidak membawa Kau kitab, baca tidak dari ada yang mana? bawa kitab, Bang. Tidak Ah, ada. parah. Coba buka dulu. Kenapa? Kau baca Tahan dari dulu, mana, biasa Fit? ya. Tahan dulu, kita pakai data, Bang. Kita pakai data, karena Abang pakai congor. Abang buka yang teman-teman di bawah atau yang di atas Kristen, buka Galatia 1:8-9. Tidak ada menyebarkan kitab, semuanya lisan. Ya, Iya. namanya Injil. Baca Galatia Betul. 1:8-9. Izin, Betul. izin Bang David, izin Bang Gonto ya, izinnya saya dengahi. Ya, sebenarnya ini disuruh Yesus itu menyebarkan Injil, bukan menyebarkan kitab. Kan yang Iya, disebarkan saya Injil. jelaskan dari tadi, Bang. Saya pakai Iya, data. kenapa? Yang disebarkan Kenapa Bang Injil David secara ini lisan. menyebarkan kitab gimana datanya kalau Yesus menyebarkan Nah, kitab? gini. Saya jelasin ya. Saya jelasin begini. Murid-murid Yesus menyebarkan Injil secara lisan. Iya. Iya, Kemudian, sudah ada di Galatia ini saya mau 1:8-9, jelasin Bang. dipotong. Tapi kalau saya yang potong, saya dimarah. Sudah. Gitu. Jadi, Tadi Abang saya jelaskan, murid-murid Abang Yesus, tidak ngerti. Saya murid-murid suruh Yesus buka data. menyebar. Murid-murid Saya Yesus suruh buka data Abang. Abang enggak buka masalahnya. Nah, Coba iya. Abang buka dulu Galatia 1:8-9, Bang. Coba buka dulu. Iya, saya sudah buka. Jawaban. Sudah. Nah, silakan dibaca, Bang, keras-keras. Murid-murid Yesus menyebarkan Injil secara lisan. Menyebarkan Iya, Injil secara makanya lisan. buka, Bang. Buka Galatia 1:8-9. Coba Abang buka, baru Abang baca keras-keras supaya Abang paham. Dari tadi saya jelaskan Abang enggak paham-paham. Buka dulu, Bang. Galatia 1. 1:8-9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, coba Abang baca keras-keras, Cak. Silakan. Saya baca dulu Bang Goto, bisa? Ya, dibacakan, silakan. Baca dulu, Bang, Galatia silakan. berapa tadi Bang? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1, Galatia sebentar ya, sebentar. Galatia 1 ayat 8 ya. Ya, 8 dan Oke. 9, Bang. Silakan. 8 dan Oke. 9. Oke. Jika ada yang memberitakan Injil berbeda dari yang telah kuajarkan kepada mereka, terkutuklah mereka. Ayat 9, Bang. Ayat 9 sebentar ya. Itu ayat 8, ayat 9 sebentar ya. Silakan. Nah, sebentar. Oke. Sebentar ya, saya buka dulu Alkitab Sabda ini. Oke nih Bang. Tetapi sekalipun kami adalah seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang kami telah katakan dahulu, yang sekarang, yang kukatakan sekali lagi, jika kalau ada orang yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jangan, Bang. Saya tempo hari diskusi sama Budi Asali. Budi Asali diam 1000 bahasa. Ya, kenapa? Oke. Paulus mengutuk semua orang yang memberitakan Injil yang selain mereka beritakan sama murid-muridnya. Sekarang pertanyaan saya ke orang Kristen. Ke Bible saya. sama dengan Injil yang diberitakan Paulus? Sama tidak? Injil yang diberitakan Pendeta Paulus Anda sudah adalah. bilang 1000 bahasa. Sini saya sambut. Sama Sini tidak? Tua, tunggu saya ulang dulu bunyinya. Tahan dulu kau David, kau dari mulai congor ya. Tahan dulu ya. Saya ulang ya. Galatia 1:8-9. Langsung ayat ke-9-nya. Sekalipun kami, Paulus maksudnya kami, Paulus dan orang-orangnya, sekalipun kami atau seorang malaikat di surga memberitakan Injil yang lain seperti yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaannya, surat Paulus itu Injil bukan? Bukan. Kenapa kalian beritakan? Kenapa kalian imani? Makanya Paulus tidak suruh memberitakan, tidak pernah memberitakan. Saya jawab boleh tidak? Kalian beritakan. Kenapa kalian beritakan? Jangan dipotong-potong, David. Kenapa kalian beritakan surat Paulus? Karena tulisan Bapak Gereja, karena perintah Bapak Gereja. Saya sudah tanya ini lebih dari 30 pendeta Anda, Bang, terutama di daerah saya. Kenapa saya tidak bisa jawab? Saya Tahan harus dulu, jawab. Bang. Tahan dulu. Semuanya berkata bahwa mengimani dan memberitakan surat Paulus itu adalah perintah Bapak Gereja, bukan perintah Paulus. Itu kata mereka. Sekarang pertanyaannya, yang mana Anda ikuti? Tulisan Bapak Gereja atau Paulus? Paulus tidak pernah memberitakan, memerintah kepada murid-muridnya sampai turun ke berapapun untuk mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Dia hanya suruh memberitakan Injil. Dia mengutuk semua orang yang memberitakan Injil selain dari Injil yang dia beritakan. Bible Anda, Oke gini Bang. Injil bukan. Oke Bang, gini Bang ya. Oke Bang. Nah, itu kan Abang bilang tadi kan Paulus itu setelah dari Injil yang lain terkutuklah dia. Tetapi kan di situ di konteksnya itu kenapa kami menyebarkan Injil itu sesuai dengan amanat Agung Bang. Matius 28 ayat 19.
Iya, Pergilah. ini Injil bang, bukan surat Paulus. Surat Paulus bukan Injil. Injil bukan surat Paulus. Paham ya? Bible Saya Anda. jawab boleh tidak? Saya jawab Silakan. boleh tidak? Saya jawab ya. Bang Goto. Injil itu apa? Aduh, Anda ini. Ah, dia, Itu Evangelion, kabar baik yang dibawa Yesus. Yang saya tanya, surat Paulus kabar Injil baik, bukan. kabar Coba baik itu jawab. apa? Kabar baik itu Sekarang apa? saya tanya. Sekarang Kabar saya baik tanya. tentang apa? Nah, tahan dulu bang. Kabar Pertanyaan baik saya tentang belum apa? dijawab. Saya tanya, surat Paulus Injil bukan? Menurut Itu sejarah. Injil. Nah, Injil dari mana? Kau dapat mana bukti datamu? Nih. Kabar baik Mana itu surat adalah Paulus itu Injil? Mesias. Begini. Kabar Ah, baik. Anda ini. Aduh, ini Pak Abang Goto ini. Saya bicara dulu. Kabar baik yang Yesus sampaikan itu adalah kedatangan. Itu disampaikan Malik kepada kedatangan. Mengadakan perjanjian baru. Tapi jawabannya Galatia 1 ayat 12. Parah, Bang. Menerima Dengar Tuhan baik-baik Yesus. ya. Oke, Dengar, tahan Galatia dulu, berapa? Karena Galatia supaya berapa, Bu? maju. Tahan dulu ya. Galatia 1 ayat 12 jawabannya. Tahan Apa? dulu. Mana? Paulus menerima Tahan dari dulu, Yesus Bang. langsung. Tahan Oke, dulu, tahan jadi dulu. izin Bang Goto, Saya izin dulu. ya. Biar saya Ya, bacakan tahan ya. dulu, Bang. Tahan dulu, Bang. Saya sedikit Silakan. lagi, setengah menit lagi. Loh, Setengah menit lagi ya. sedikit Supaya lagi paham. tapi begini. Injil itu kabar baik. Tunggu, tahan dulu, Bahwa Bang. Mesias Tahan dulu, saya jelaskan. Anda tidak ngerti dari tadi ya. Ya, Yesus menyampaikan begini ya dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Injil itu hanya firman yang disampaikan Allah kepada Yesus, bukan surat Paulus. Karena Allah hanya berfirman kepada Yesus, Yohanes 17:8, bukan kepada Paulus. Paham ya? Jadi Injil yang diberitakan ya, Injil asli adalah Injil yang difirmankan Allah kepada Yesus. Ya, Matius 4:10 ya. Apalagi Matius 4:22. Itu Injil yang sebenarnya Abang baca Matius 4:22, bukan surat Paulus. Surat Paulus bukan Terus Injil, Paulus Bang. menjelaskan apa? Itu Injil kan yang dijelaskan? Paulus memberitakan Injil. Paulus itu memberitakan apa yang diberitakan Yesus. beritakan. Nah gini Bang, teman-teman Bang David, gini. Buktinya gini, izin ya teman-teman saya narasikan. Karena di dalam Galatia 1 ayat 12 mengatakan Paulus itu memberitakan Injil itu berasal dari ilhamnya Allah. Saya buka dulu Galatia 1 ayat 12 ya. Sebentar ya teman-teman. Ya. Oke, ayat 1 sampai 12. Mana nih? Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan kamu bukan yang mengajarkannya kepada aku, tetapi akulah menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Berarti surat-surat Paulus itu yang abang klaim bukannya Injil, tetapi Paulus meyakini karena dia menerimanya melalui Yesus Kristus. Begitu Bang. Itu klaim saya, Bang. Klaim Paulus toh. Nah, dan Paulus tidak pernah menyuruh memberitakannya. Loh, Mana ngeyel klaim itu, Paulus ngeyel. menyuruh memberitakan suratnya? Coba Nih, kasih saya nih. satu data. Saya kasih Gimana ya. klaim Paulus? Kenapa? Paulus itu Gimana klaim Paulus? yang Coba. saya sampaikan ini juga Injil, yang saya sampaikan juga ini Injil. Paulus hanya Bible menyampaikan kau bukan apa yang Injil, Yesus sampaikan. kawan. Bible kau bukan Injil, paham ya? Ngerti ndak? Atau saya Injil mau bawa adalah kau kabar Google baik. suku? Injil adalah kabar baik. Iya, Betul? kabar baik. Sekarang saya tanya sama Kabar Anda baik ya. tentang apa? Oke, Kabar baik tahan. tentang apa? Oke, tahan. Kabar baik Sekarang tentang saya tanya. Oke, kematian kabar baik atau kabar buruk? Kalau Kabar keluarga baik. Anda mati, kabar baik atau Kabar kabar baik. buruk? Kabar baik. Kabar baik. Kalau ada keluarga Iya, Anda mati, kabar baik. Saya Karena tanya, kalau Yesus istri Anda mati, kabar baik, kabar buruk? dinubuatkan akan menderita. Tahan dulu. Saya tanya, kalau istri kau meninggal, terima kabar istri saya meninggal, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung. Kalau misinya Bang Gonto, untuk izin membebaskan Bang manusia, Gonto. kabar baik. Oke Bang Bukan Gonto itu, yang saya abang tidak klaim. ajar kau itu. Begini, Saya ajar- Bang. Izin Bang saya Gonto. ajar kau. Bang Goto, Saya ajar Yesus kau menyampaikan, ilmu Yesus gramatikal. menyampaikan kabar baik. Kabar baik Ah. itu disampaikan oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Bartolomeus, oleh Thomas. Hei. Oke, izin Bang Gonto, Hey. gini. Tahan dulu, Oke Bang, abang Sampai bilang selesai gini dulu. Bang Gonto, Dulu, izin Bang Saya Gonto. sama Bang David dulu. Selesai dulu, Iya, Bang. Silakan. Menurut ilmu gramatikal, ya, tahu Ya. gramatikal, ilmu pemaknaan kata-kata dari tata bahasa. Ya. Menurut ilmu gramatikal, Bang, yang Ya. namanya kematian itu kabar buruk, tidak pernah terjadi kabar baik. Nah, karena Nah, Yesus tahan dulu, berbeda. saya belum selesai, sebentar Orko Sangga.
Nah, kalau kau bawa Bible kau ke depan orang Yahudi katakan apa? Bawa jauh-jauh Bible itu, kabar buruk buat kami karena memberitakan kematian Tuhan, ya. Menurut budaya Yahudi, yang namanya orang disalib, Bang, yang namanya berita kematian itu kabar buruk, bukan kabar baik, Bang. Yahudi yang Yesus mana, selama Bang hidup, Goto? Oh, dari tadi lo ngomong terus lo. kan? Kabar yang mana? Kabar baik itu kelahirannya. Nggak ada disebut Baik, itu. kelahirannya Bu Karina, saya tanya kematian. Kematian kabar baik, kabar buruk. Jujur saja, Bang. Kita Kita pakai disiplin membahas ini. kabar baik. Yesus lahir di kota Daud. Ini kematiannya saya tanya, bukan kelahirannya. Kematian kabar baik, kabar buruk bukan? Ya sebagian Yahudi justru Yahudi yang menyalibkan Yesus. Sebagian menolak, sebagian menerima. Iya, yang saya tanya, ya jujur saja Bang, kalau kita terima kabar kematian istri kita, keluarga kita meninggal itu kabar baik apa kabar buruk? Bisa. Sudah jauh ada Bunda Kriana kabar baik karena Tergantung sudah kamu. menghapus dosa umat Kalau kamu Kristen. Itu menginginkan aja istrimu Bunda itu, Kriana. hah? Nih, Iya jawab aja Pertanyaanmu kabar kan baik karena pertanyaanmu sudah nggak masuk menghapus nominasi. dosa-dosa umat Kristen dengan Aneh. kematiannya. nah, Itu aja. begitu. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal supaya kita orang percaya. Supaya tidak menderita sama itu kabar baik. Nah, kabar baik. Nah, Itu tidak berbeda, kematian, Bang tidak. David. Bukan, Itu ya. berbeda yang Oke. kamu bacakan. Dengar kau baik-baik Mana sih? ya. Dengar kau baik-baik ya. Berita kematian itu kabar buruk itu. Terserah. Tapi kalau bagi saya baik kan tidak masalah kan, kenapa harus dipaksa? Kan tadi Bang Gotu dia sudah mengakui, Nah, izin Bang David. Gimana rasio kamu? dirinya. Logis kamu di mana ini kalau Boleh, begini? Bang? Izin Bang David, boleh? Oke, saya mau interaksi sebentar. Ini izin ya teman-teman ya. Anda Bang Gonto tadi saya dengar tadi si Paulus itu tidak pernah menyebarkan Injil ya. Oke tadi Tidak ya. pernah menyuruh Bang. Abang Tidak tahu pernah Bang. menyuruh. Oke. Oke, tapi abang bilang tidak Semua pernah murid-murid menyuruh. Yesus Bang ya, turunan dari Paulus, tidak ada yang menyebarkan surat Paulus. Thomas, Bartolomeus, siapapun itu, sampai murid-murid Yohanes turun ketiga, sampai Polikarpus, Papias, Ignatius, tidak ada, sampai Santo Irenaeus, tidak ada yang memberitakan surat Paulus Bang. Semua memberitakan Injil yang dibawa Yesus. Iya Kristen itu. awal yang lahir abad-abad ke-1 Bang, abad Dibangkitkan kedua, kedatangan. Dionik, Basilideas, Itu kabar baik. ya. Tidak ada yang beritakan surat Paulus Bang. 13 surat Paulus di cancel oleh mereka. Itu sejarah, bisa kalian bantah. Surat Paulus baru diberitakan abad keempat Bang. Surat Paulus kan menulis tentang kabar baik. Dan surat Paulus baru diberitakan abad keempat pasca Konsili Nikea. Sebelum Konsili Nikea tidak ada yang beritakan surat Paulus. Itu sejarah. Iya, Tidak terus bisa kenapa? membantah. Terus kenapa? Bang, Terus yang Paulus itu memberitakan keselamatan, perjanjian Oke baru. Bang Gonto. Cocok kata pendetamu. Puluhan Oke, pendetamu Bang Gonto. bilang, Tadi puluhan katanya pendetamu bilang bahwa kasusnya yang Thomas yang lebih menyuruh pintar memberitakan surat ajaran Paulus Yesus dibanding Bang Tahan Gonto. dulu Bang. Thomas Surat di Paulus India baru mengajarkan itu. Surat Paulus baru diberitakan abad keempat Bang oleh pendeta kalian pasca Konsili Nikea. Sebelumnya tidak ada surat Paulus diberitakan. Semua Kristen awal berdiri menolak. Paham ya? Gini Pasca Bang, izin Bang Paulus. ya. Izin Bang Gonto, izin Bang Masalahnya di Gonto. mana? Oke Iya, Bang Gonto, masalahnya izin. diskusi kepada Anda. Bang Goto. Masalahnya Surat Paulus kalian itu tidak mengikuti kata Paulus, tidak mengikuti otoritas tertinggi hukum sumber hukum Kristen, tapi kalian mengikuti tulisan bapak-bapak gereja, sumber hukum yang kelima. Itu yang saya bahas dari tadi. Nah, gini Bang. Ini Bapak-bapak Bang gereja Gonto. itu dari mana sumbernya? Dari Paulus. Ih, Bang Goto. Saya bicara begini saya menyebarkan Injil. Gini Bang Karyana, Bu Karyana. Karena gini, karena Paulus sendiri pernah memberitakan Injil. Saya tampilkan data. Nah, ini di dalam Kang Dito, tampilkan datanya aja nih. Aduh, parah sama Kristen. Oke, izin Bu Karyana. Izin Yang lain Bu diam, Karyana. yang lain diam. Boleh buka data, Bu? Yang lain Bang diam. Gotu, Yang lain diam. Paulus itu mengabarkan data tadi Injil tuh. tentang keselamatan. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya bawa data untuk mengedukasi. Itu bukan dirimu aja bisa jangan marah-marah lah. Slow down, slow. Bukan, saya paling marah-marah kalau ada pembodohan publik, itu aja.
Jadi Bang David kalau sudah keder nggak mengulang lagi, saya masih menerima. Ini Paus Katolik Roma. Pertama di sini ini bukan Petrus, tetapi muridnya. Ada Anakleus, ada Clement, ada Evaritus. Kemudian Alexandria. Ini Petrus ini tahun 32 sampai 150. Dari Petrus akarnya, tetapi bukan Petrus yang mendirikan Katolik, melainkan mulai dari Anakleus. Anakleus, kemudian ada Clemens, ada Evaritus. Kita buka satu-satu murid-muridnya ini. Yang pertama Anakletus. Ini orangnya nih. Paus Santo Anakletus atau Kletus wafat tahun 88. Paus Gereja Katolik Roma sejak tahun 79. Ini yang pertama nih. Ini Paus pertama nih. Lanjut. Yang kedua, Paus Clement I. Nih. Paus Santo Clement I, ini kurang lebih 98. Ini seorang paus pemimpin Gereja Katolik Roma, uskup Roma antara tahun 88 sampai 98. Supaya kalian nyimak nih. Kemudian yang ketiga ada Evaritus. Paus Evaritus. Ini pendiri-pendiri Katolik yang sampai dengan Vatikan saat ini. Saya bisa ambil datanya dari sini. Ya, dari Paulus itu. Dari Paulus bukan itu. Bukan toh? Bukan. Ya, Apa kalian ini? Kalau udah nggak ngerti ada sejarah, Paulus. bicara Ibu Karyana, David, kalau udah ngerti, nggak usah sembarang bicara, Bang. Abang berhadapan dengan ahli sejarah, jadi jangan sembarang bicara, ya. Nggak ada Paulus, nggak ada Paulus. Jangan Jadi, sembarang bicara, ya. jadi Tidak ada murid-murid, Paulus memang. ya Anda ini. murid-murid. Sabar dulu. Murid-murid Petrus sampai dengan tahun 600 sampai 1000. Ini nih, mulai Sabianus, Bonifacius sampai dengan di sini terakhir Alexander IV. Ini tahun 1000. Kemudian tahun 1000 sampai 2000 ini diawali Pius III, Julius II, Leo X. Nah ini nih penyebab perang dunia kedua nih. Kemudian ada Yohanes Paulus II. Ini 2005. Ini tahu kan kita kan. Nah, kemudian yang terakhir sampai sekarang Benediktus. Ada Paulus di situ, Bang. Nggak ada, nggak Dari ada. mana Tuhan Katolik? Paulus. Tidak ada. Paulus nggak ada. Parah Anda ini. Jangan sembarang bicara, Bu, kalau tidak ngerti sejarah. Saya ini sudah puluhan pendeta kau. Iya, Bang Koto itu masalahnya apa sih? Kami bingung apa masalahnya? Masalahnya apa? Nggak ngerti. Mulai dari negara Kang sini. Dito. Namanya pembodohan publik. Monitor Kang Dito. Ya, ya, sabar. Ini kan saya buka data. Iya ya Bang. Ini literasi, bukan chat GPT. Tetapi ini kalau mau bicara, mau pengen Saya Ya, berikan mau jadi saya malas ngomong sama orang-orang yang sok tahu. Malas saya itu. Ya, silakan. Saya tutup kamera. Ya. Monitor sudah, Kang Bang Dito. Dito. Monitor Kang Dito. Oke Iya. Bang, sudah. Ya, berarti tadi muridnya Petrus yang pertama yang menjadi Paus I berarti bisa dikatakan kudeta dong. Aduh, hilang saya. Oke. Bagaimana? Nih. Bagaimana Kang Dito? Ya, gimana? Berarti murid Petrus itu yang pertama tadi, Iya, ini. Anakleus itu yang menjadi paus pertama. Anakleus. Berarti beliau Yes. kudeta dong. Halo, selamat Kalau siang. dikatakan kudeta tidak, namanya murid itu gurunya ngomong apa, murid bisa berpikir lain. Tapi kalau Iya, yang Kak. murid Mm. sebentar, anak didik Petrus itu adalah Yohanes Markus yang terdapat di dalam Bible. Itu yang menyimpang menjadi komplotan Paulus. Mm. Kan ada tuh di kalau nggak salah dijelaskan di Timotius. Jadi Markus itu adalah Yohanes Markus yang muridnya Petrus. Yang menulis surat-surat Petrus itu juga Yohanes Markus. Nah, yang ada di Markus Bible 4 Gospel itu juga Yohanes Markus yang menulis. Itu yang tertua dari 4 Gospel. Makanya yang disebut dengan Gospel sinoptik Sinoptik. itu Lukas dan juga Matius mengambil dari Markus. Tapi Markus ini mengajarkan tentang durhaka terhadap orang tua sehingga Matius yang ditarik di awal. Gitu loh. Ini orangnya kalau pengen tahu.
Iya, maksud aku yang murid Petrus yang tadi itu, yang pertama, yang di atas tadi itu Bang Dito, Ya, yang nih. jadi Paus satu. Petrus ya. Nah, artinya dia kan tahu siapa sebenarnya Yesus. Nah, ketika dia menjadi Paus satu kan sudah berubah. Udah, ini loh wafat 88 sejak tahun 79 nih jadi ini. Lahirnya kapan? Dia nggak tahu. Yesus itu udah naik ke langit kan umur di tahun 33. Iya, betul. Jadi udah nggak ada, dia nggak ketemu, dia masih orok. Iya, benar. Betul. Ya iya. Bagaimana orok menceritakan orang yang sudah nggak ada di bumi? Oke. Gitu kan? Tapi kan dia tahu dari Petrus sebagai gurunya. Nah, Petrus itu muridnya adalah Yohanes Markus yang sezaman. Kalau kita lihat Simon Petrus ini Berarti tadi, yang pertama tadi nggak sejaman itu. nih Simon Petrus Yang itu. jadi Paus satu tadi. Nih, bukan. Ini kalau Wah, kita ini buka gawat, nih. ini gawat. Ini kita buka nih. Ini Petrus nih. Ini Petrus nih. Halo, Kalau selamat tahu, siang, host. Kalau mau tahu mukanya Petrus yang diyakini oleh Roma itu ini. Nih. Ini Petrus. Ini Simon Petrus. Entah benar atau salah, di belakangnya ada masih gambar matahari. Jadi keyakinan yang dipaksakan oleh mereka. Nah, ini tentang pembahasan Simon Petrus. Kalian mau baca ini sampai habis, kalian tahu poin-poinnya Petrus. Nih, mencuci kaki, berjalan di atas air, dia melihat Yesus yang mereka bilang hantu itu. Itu termasuk Petrus yang menyebut Yesus hantu karena berjalan di atas air. Ini Iya benar. So, mengaku Yesus Iya. sebagai Kristus bukan Apa Tuhan ya. intinya di mana? masalahnya apa? Masalahnya apa Bang Kang Dito? Yang bertanya tadi masalahnya apa coba? Tidak ada yang bertanya tentang ini. Tidak ada yang bilang tadi tuh Kalau nggak ada yang bertanya, Baca-baca sejarah doang. parah. kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya, kenapa kalian mempertanyakan apa masalahnya? Iya, itu Ini. jadinya gini Bang, izin Bang Ibu Krena. Itu kan Bang Gonto kan mengatakan itu Paulus itu tidak menyebarkan Injil, tetapi di gospel kami, Alkitab kami pernah dia menyebarkan Injil. Halo, ini ada orang Katolik nih. Aku jawab ya, boleh Bang nggak? Dito belum selesai tadi apa pertanyaanku lah Bu Bang Dito. Arianti, silakan orang Katolik. Ya. Nih, Pak David juga orang Katolik. Nggak pernah ada di gereja Katolik dibilang inilah Injil Yesus Kristus menurut Paulus. Nggak pernah kan Pak David? Jadi Betul. jangan salah teman. Tuh Pak David biar jelasin. Di dalam iman Katolik di gereja nggak pernah inilah Injil Yesus Kristus menurut Paulus. Nggak pernah. Kasih Bu tahu Ranti, dong saya Pak potong David. dulu. Saya potong Yuk dulu. lanjut. Kitab Terus Injil, yang kedua Pak David. Yang kedua. Kitab Injil itu ada Yang kedua. 20. Kitab Bentar Injil Pak itu ada David. 20. Ya bentar 16 Pak David. apokrif, 4 kanon. Ya, Tetapi betul. yang Bentar, dikatakan satu surat lagi Paulus Pak David itu baru bukan jawab Injil. satu lagi. Pak David satu lagi. Yang jadi paus itu adalah Petrus. Tapi Iya. Paulus nggak pernah jadi paus di dalam gereja Katolik gitu. Betul, Bang betul. Dito. Nggak pernah Yang bilang Bu siapa? Arianti, izin Bang ya. Si Paulus itu tidak pernah jadi paus. Yang Iya, paus tidak pernah. pertama sepengetahuan saya itu adalah Petrus. 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 Iya. Kang Ibu Dito. Arianti. Ibu Arianti. Iya, Ibu Arianti, saya jawab. Saya sebagai Katolik ya. lanjut Saya sebagai Kak, lanjut, Katolik. lanjut. Saya sebagai Katolik. Iya, saya tahu. Kitab Injil itu ada 20. 16 ditolak, 4 diterima. Surat Paulus itu bukan disebut bagian dalam kitab Injil, tetapi yang disampaikan di situ adalah Injil, kabar baik. Saya menyampaikan ini juga saya menyampaikan Injil, bahwa Yesus telah datang, Yesus telah bangkit, Yesus telah wafat, mengampuni, itu namanya Injil. Tapi bukan kitab Injil. Jadi surat-surat Paulus itu bukan kitab Injil, tetapi mengabarkan Injil. Saya mengerti, Bu. Saya mengerti. Surat Paulus, Ya, Ibu betul. siapa? Ibu Kristian, orang-orang pendeta-pendeta itu mengabarkan Injil, tetapi bukan kitab Injil. Jadi surat-surat Paulus itu adalah Injil, tetapi bukan surat Injil, karena Paulus mengabarkan kabar baik bahwa David, Yesus telah menyelamatkan manusia. Betul, Itu betul, tidak betul, ngerti. betul, betul, Sebentar. betul. Jangan kau sembarang komen situ kau. Sudah jelaskan tadi tuh. Sudah dijelaskan tadi itu baru asli Katolik. Saya ngerti Katolik. Para Anda ini tuh betul tadi tuh yang
jelaskan ibu siapa itu di samping kau itu. Masa Paulus tidak mengabarkan Injil? Saya di sini aja mengabarkan Injil. Ya, gini Bang David, gini Bang David. Betul kata Bu Arianti, Paulus itu nggak pernah jadi paus pertama. Yang paus pertama itu kan Simon Petrus. Paulus Iya. cuma menyebarkan Injil aja. Tidak pernah ada orang bilang Sebentar Paulus. teman-teman, aku belum selesai sama Kang Dito lah. Lanjut. Kang Dito, yang awal tadi Kang Dito, monitor. Os izin. Bu Arianti. Pak Halo, Kang Christian, Dito. izin Iya Os. Bu, iya Iya, Bu. aku turun dulu bentar ya. Oke, lanjut Bu, Jangan Ya lama-lama begitu ya, kali Bu. tuh. Bunda Geriana bukan Katolik. yang tadi Kang Turun Dito. dia. Halo monitor Kang Dito. Ya tapi aku menghormati Ibu Karyana loh. Iya Bu, sama Bu. Iya. Host yang terhormat, Ustadz Tahta Kang Dito, izin ya. Nanti naik lagi. Lobet juga aku nih. Ya. Bunda Geriana enggak berjati tunggal. Thank you. Ya udah aku nemenin Ibu Karyana juga dah. Ya, Ibu Rianti Katolik dari mana bilang Paulus tidak mengabarkan Injil? Nah, izin Bang. Paulus Izin, Kang ini Dito. mengajarkan Injil, tetapi dia kan nggak pernah jadi paus. Tidak pernah, memang tidak pernah. Saya Izin, tidak pernah Bang, bilang betul. Paulus menjadi paus. Betul kata Bang Ibu tadi sebelah Abang. Kenapa Bang tolak? Ibu tuh dia bilang begini, Paulus tidak pernah mengabarkan Injil. Oke. Bagaimana tidak pernah mengabarkan Bisa Injil? saya lanjut? Sebentar teman-teman, aku belum puas nih yang pertanyaan aku sama Kang Dito loh. Ya, bisa kita lanjut ya. Apa? Oke. Kang Dito. Ini kepausan. Nih. Saat itu belum disebut paus, namun Petrus telah menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50. Pada tahun 50 ini dikatakan, tadi Bang Goto sudah memberikan kisi-kisi di Bible Galatia 1 nomor 18. Nah kan? Nih. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Nah, kalian mungkin tidak tahu Kefas ini siapa. Kefas ini adalah Petrus nih. Original teksnya kita buka. Kefas siapa? Kefas itu adalah Petrus. Ini loh LA ini yang membuat kalian tidak tahu bahwa Paulus 3 tahun mengunjungi Petrus. Ini dia numpang 15 hari di rumahnya. Jadi Paulus ketemu sama Petrus. Itu dulu awal mula terjadinya konsili Yerusalem yang di sini tahun 50 nih. Yesus kan 33 nggak ada, berarti ini sudah 17 tahun. Setelah Yesus nggak ada di bumi, kira-kira 17 tahun kemudian, ini Paulus menceritakan mengunjungi Kefas. Kita buka lagi di perselisihan mereka, ya kan? Perselisihan mereka itu di Galatia 2, ya 2 nomor dari nomor 8, nomor 7 boleh kita buka. Ini nih konsilinya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Kita buka lagi. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang tidak bersunat. Paulus untuk orang-orang tidak bersunat, termasuk Kristen Indonesia. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau Petrus ini mengajarkan menjadi Katolik, saya tanya sama kalian, apakah orang Katolik semuanya bersunat? Itu dulu. Tidak. Kalau tidak, berarti kalian pengikut Petrus atau bukan? Petrus. Kalau pengikut Petrus bersunat di sini, kau sunat nggak? Tidak. Jadi kau pengikut Petrus atau pengikut Paulus? Saya orang Jawa sunat. Jadi kau pengikut Paulus atau pengikut Petrus? Sama, mereka sama. Paulus kan diterima Petrus.
Paulus mengatakan, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang tidak bersunat. Ini Paulus. Ya. Oke. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Petrus untuk orang-orang bersunat atau tidak Ya, bersunat? oke. Oke. Itu keputusannya. Jadi Petrus untuk orang yang bersunat atau tidak bersunat? Paulus itu mengabarkan Injil kepada orang Pertanyaan non-Yahudi. saya, Orang Petrus non-Yahudi. ini dikatakan di sini untuk orang bersunat atau tidak bersunat? Untuk orang bersunat, untuk orang beryahudi. Kok orang beryahudi Oke gimana Bang, sih? Bang Dito, itu ayatnya di mana Bang? Di situ bersunat itu Yahudi. Galatia 2 nomor 7. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi Petrus untuk orang-orang yang tidak bersunat, kayak si David ngaku-ngaku pengikut Petrus, ternyata dia nggak sunat, berarti dia pengikut Paulus. Oke? Nah, yang di Roma ini, nih, Roma pasal 2 nomor 28. Ini kena lagi nih si David nih. Ini pengajaran Paulus. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah. Maknanya adalah rohani, betul? Nah, jadi Yahudi rohani. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Berarti tidak suluk, betul? Ya. Tapi sunat hati, betul ya? Ya. Oke. 1 Korintus pasal 1 pasal 9 nomor 20 kita buka. Paulus ini juga nyamar. Enak dong gini pelan-pelan berhikmat gitu kan. Aduh aja yang tadi bekas Romo. Kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ini nyamar kan? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Betul. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia nyamar kan? Ya. Ya, dia nyamar. Dia mengajarkan kepada orang yang tidak bersunat supaya tetap mengikuti Yahudi. Menjadi Yahudi rohani. Yesus berpesan kepada Yohanes. Wahyu pasal 2 nomor 9. Ini kata Yesus. Aku tahu, karena tulisan merah kan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini tambahan ini. Namun kamu kaya ini tambahan. Gak ada nih. Ini ada tanda nih. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan, sebenarnya tidak, itu adalah jemaat iblis. Ini Yesus yang ngomong. Kemudian di pasal 3 juga digenapi nih. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Kami orang Yahudi, kami orang Yahudi rohani gitu kan. Tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Orang itu kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi jemaat iblis di sini orang yang menyebut dirinya Yahudi rohani bukan? Ini termasuk kalau menisbatkan dirinya pengikut Yesus, pengikut Petrus. Petrus kan bersunat. Petrus orang Yahudi. Gak mungkin Petrus itu mengajarkan non-Yahudi. Oke Bang. Sabar. Murid-murid atau pengikut-pengikut yang tidak bersunat adalah pengikutnya siapa? Pengikut siapa? Dito. Pengikut Paulus. Thomas ke India bawa surat Paulus tidak? Aku nggak bicara Thomas. Nanti dulu. Thomas sekarang gerejanya masih ada. Gerejanya masih ada. Kalau Thomas, ku tanya samamu. Thomas itu disebutkan di Bible?
Nih, orangnya seperti apa? Kalau kau nggak tahu Thomas, yang mana Thomas? Nah, coba. Santo Thomas Sang Rasul, yang mana Thomas? Ya. Jangan sok tahu David. Yang Bukan. menunjuk Sekarang itu Thomas ke ini, Bang India, David. Pak. Jangan tahu siapa yang tahu Thomas mana. Thomas ke India Nah, tuh itu ada. saya tahu itu yang nunjuk itu, yang nunjuk tangan itu Thomas itu mungkin. Hah? Yang nunjuk tangan kepada Yesus, coba gambaran itu ke atas sedikit, Bang. Oke. Dia Ini celupkan tangan. ini abadi pertama Masehi. Galilea, ini lahirnya, wafatnya tahun 72 di Mylapore, India. Ya. Gereja Asyur Timur, Gereja Katolik, Gereja Ortodok Timur, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Anglikan, Gereja Lutheran. Dihormati dalam Gereja Protestan. Ini dikanonisasikan pre-kongresi 3 Juli Gereja Katolik Roma Ritus Latin. Gereja Katolik Suria dan Syro Malabar pada tanggal 21 Desember menurut kalender umum Romawi sebelum tahun berapa? 1970. Jauh banget, Dek. Jauh banget, Dek. Apanya? Ini dikanonisasikan bahwa si Thomas ini menjadi yang diterangkan di sini, diprekonggresasikan, diprekongregasi itu tahun 1970, abad Iya, ke-20. terus kenapa? Abad 20 lah. Iya, kenapa? Iya, maksudnya kenapa itu? Kalau pemahaman kita ternyata dikanonisasikan bahwa Thomas ini yang ada di India disebut divalidasi itu oleh prekongregasi ini tahun 1970. Iya. Oleh siapa diperingati? Gereja Ortodok Koptik, Minggu Thomas. Iya. Gereja Ortodok Timur. Ini cara mati syahid, alat pertukangan profesinya tukang bangunan. Nih, insinyur dia Thomas ini. Ya, terus Arsitek. masalahnya gimana? Apa? Masalahnya? Apa? Kau ngomong apa? Saya ngomong kenapa Thomas bisa mengajar yang sama diajarkan Petrus? Yang mana? Kan dia tidak membawa surat-surat. Yang mana? Dia tidak Yang membawa surat-surat. Dia tidak membawa kitab Injil juga. Yang mana? Thomas. Ya, yang mana? Coba tunjukkan. Kamu tahu Injil Thomas yang mana? Injil bukan Injil Thomas. Injil Thomas itu apokrif. Lah, kalau Thomas dia tidak membawa mengajarkan Injil. Shh. Thomas tidak membawa kitab Injil. Kalau dia mengajarkan ajaran yang sama dengan Petrus, maka ajaran Thomas itu juga disebut Injil. Iya, betul Injil. Tapi dia bukan bawa kitab Injil Thomas. Lah terus yang mana yang diajarkan oleh Thomas kalau bukan yang Ya, Injil? sekarang lihat gerejanya itu kan masih berdiri sampai sekarang. Gerejanya? Iya. Baca gereja yang didirikan Santo Thomas. Ini yang menghormati bukan, nggak ada ini gereja India nggak ada yang Gereja yang didirikan itu nama aja bre, itu nama gereja. Ini loh, dia itu justru dihormati di gereja. Itu gereja ortodoks yang menghormati, tetapi ada jemaat yang dibangun. Diam dulu. Dia ini dihormati hanya ke beberapa gereja, nggak ada gereja India di sini. Ada gereja Asyur, gereja Katolik, Bukan. gereja Ini Ortodok Timur, Pak Dito ini gereja Ortodok. Ini mantan gimana? promo tapi Aku malas ngajarin kamu nggak ada ilmu, udah botol di bawah aja kau. Kau belajar dari bawah aja biar tidak mengganggu ya. Kalau Oke, jadi apa pertanyaan Kak Dintom? Oh, ini saya mau ditanya, mau disuruh bertanya. Oke, silakan. Saya disuruh bertanya tentang apa ini? Tentang kekatolikan ini atau mau tentang sejarah? Enggak, ini biar saya tanggapi yang Anda bilang itu tadi. Galatia tadi ya. Anda Pak tadi ya. Galatia 2 itu ya. ya. Yang ini ya. Oke, siap. Yang ini. Oke, biar saya tanggapi boleh, Pak? Boleh, silakan. Bentar ya. Oke, saya tanggapi sebentar ya. Dalam Galatia ayat 2 sampai 7 itu menegaskan itu kita harus para pimpinan gereja itu harus berdasarkan para rasul seperti Yakobus, Petrus dan Yohanes, dan mengakui bahwa Paulus itu diberi tugas khusus oleh Allah untuk memberitakan Injil bukan kepada orang Yahudi yang tidak bersunat seperti Petrus, begitu Bang.
Dan dalam 1 Korintus yang abang bilang tadi 19 ayat 20 tadi bang ya, Kang Dito. Kang Dito, Iya, 1 Korintus 9 nomor 20. 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus ya 9 ayat berapa tadi bang? 20. 9 ayat 20 ya, sebentar ya. Oke.